Selamat malam, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih. Salam jumpa dalam webinar dengan tema Lebih Dekat dengan Paus Fransiskus yang dilaksanakan secara berseri selama 2 kali pertemuan. Perkenalkan saya Esther Marbun yang malam hari ini akan bertugas sebagai MC. Apa kabarnya Bapak Ibu? Terima kasih, baik. Ya, puji Tuhan, baik. Sudah siap? Sehat. Siap menunggu kedatangan Bapak Paus? Siap. Ya. Semoga dengan webinar malam ini kita semakin dipersiapkan untuk bertemu dengan Bapak Paus yang akan berkunjung ke negara kita. Baik Amin. Ibu Bapak terkasih, sebelum kita memulai acara malam hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawa oleh Ibu Elia Cahaya. Ibu Elia, selamat malam. Ibu Elia, apakah sudah ada? Ya, Selamat silakan malam, Bu Pak Elia. Esther. Silakan Bu Elia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, serta teman-teman terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Elia Cahaya, mewakili tim kelompok Sabda Kerahiman, mengucapkan terima kasih telah mendaftar dan hadir di ruang Zoom webinar lebih dekat dengan Paus Fransiskus. Puji syukur patut kita lambungkan kepada Allah Bapa yang baik, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, bergabung, dan memetik pelajaran dari webinar ini. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai siapa KSK atau kelompok Sabda Kerahiman itu. Kelompok Sabda Kerahiman atau KSK terbentuk pada tanggal 30 Maret 2018. Lumayan ya, sudah berumur 6 tahun. Lahir dari kerinduan untuk membaca buku harian Santa Faustina. Melatar belakangi beberapa orang yang merasa tidak mampu menyelesaikan membaca buku yang cukup tebal itu. Kita tahu ya, buku harian Santa Faustina itu lumayan cukup tebal. Sedangkan kegiatan membaca buku harian Santa Faustina itu dimulai pada Pesta Kerahiman Ilahi pada tanggal 8 April 2018 dengan peserta sebanyak 50 orang. Pesertanya berasal dari beberapa kota di Jawa dan Bali, serta ada juga dari Belanda. Dan karena makin banyak yang minat pembaca pada tanggal 28 April 2019, kami membuka kelompok baru yang dimulai dengan novena bersama. Dan gaya kepengurusan KSK berubah lebih fleksibel untuk menerima teman yang berminat membaca BASF bersama. Sekarang sudah ada 17 kelompok WA Group yang sudah dan sedang membaca. Masing-masing WA Group ada 40 peserta. Selain BASF, pada tanggal 8 Januari 2023, kami mulai membaca autobiografi Santa Teresia Lisieux. Dan sekarang sudah ada 5 kelompok WA Group yang sudah dan sedang membaca. Masing-masing ada 40 anggota. Hal yang sama terjadi lagi. Kami mau membaca lagi. Kami semakin haus. Kami menjadi ketagihan membaca. Maka pada 24 Juli 2023, kami mulai membaca Katekese Paus Fransiskus. Sekarang untuk WA Group membaca Katekese Paus Fransiskus, sudah ada 4 kelompok yang sudah dan sedang membaca. Nah, teman-teman, kalau ketiga kelompok bacaan yang sudah disebut di atas
semua bahan bacaan dibagikan oleh admin. Sedangkan untuk satu kelompok baca yang baru berjalan, yaitu membaca buku mistikus yang kesepian, autobiografi Henry J.M. Nowen, peserta wajib mempunyai buku. Dan kami membaca bersama setiap hari sesuai panduan. Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat panggilan dan pelayanan yang diberikan kepada tim dan atas rahmat sukacita, kerelaan, dan kerendahan hati para admin sehingga kelompok KSK bisa tetap berjalan sampai hari ini. Baik teman-teman, sekian perkenalan dari saya. Mari kita lanjutkan acara webinar kita. Saya kembalikan kepada Kak Esther. Silakan Kak Esther. Ya, baik. Banyak terima kasih Bu Elia Cahaya yang sudah memaparkan sedikit tentang apa sih kelompok ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan saya salah satu anggota yang bergabung dalam membaca. Kalau boleh sedikit sharing, saya sangat bersyukur diajak masuk ke dalam kelompok ini, sehingga saya bersama teman-teman yang lain berjalan bersama, membaca bersama, kadang-kadang jadi diingatkan belum baca, lalu juga membaca beberapa garis yang digarisbawahi oleh teman-teman pembaca, sehingga opini saya semakin berkembang. Dari bacaan yang sama, tetapi saya menikmati begitu banyak pemahaman yang ditambahkan oleh teman-teman dalam kelompok membaca. Sekali lagi banyak terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras. Dan salah satunya juga webinar ini terlaksana atas kerjasama antara para panitia dan Romo Rafael. Baik, Ibu Bapak, mari kita persiapkan hati kita untuk kita akan mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan lagu, mempersiapkan hati kita. Silakan panitia. 당신에게 내 기도를 주고 싶어요. 푸르른 꽃이 같은 사랑의 마음, 나와 나는 하나 같은 꿈속에 피어 우린 모두 선물이 된다. 당신에게 내 눈물을 주고 싶어요. 따뜻한 그 물결 같은 진실의 마음, 아픔 없이 줄 수 없는 엄마의 기도처럼 아름다운 선물이 된다. 고이노리야 고이노리야, 온 세상이 당신 숨결로 하나가 되어 당신 앞에 내 그늘을 내려놓아요. 잔잔한 그 빛으로 날 채워주지요. 더 깊은 곳의 세상, 더 큰 평화가 우리 모두에게 축복이 된다. 그대에게 내 눈물이 꽃이가 될까? 그대에게 내 기도가 선물이 될까? 너와 나는 하나 같은 꿈속에 우리 모두에게 희망이 된다.
Baik, Ibu Bapak dan teman-teman terkasih, saya akan membacakan biodata dari Romo yang akan memandu kita malam hari ini. Ya, seperti yang sudah dilihat di layar kita bersama, Romo yang akan memandu kita, beliau bernama lengkap Rafael Matando Hinganadai Serikat Yesus. Beliau lahir di Jakarta tanggal 13 November 1988. Pendidikan sebelum jenjang imamat, SD di Caritas, TK SD di Caritas Jakarta hingga tahun 2022, lalu SMP Negeri 85 Jakarta 2002 hingga 2004. Adapun perjalanan imamatnya pada tahun 2024 hingga 2028, beliau masuk Seminari Menengah Stella Maris SMA Budi Mulia di Bogor. Kemudian tahun 2008 hingga 2010 masuk ke novisiat Giri Sonta Serikat Yesus di Ungaran. Dan pada tahun 2010 hingga tahun 2014, beliau melakukan studi S1 Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Briyakara, Jakarta. Beliau saat itu tinggal di Kolose Hermanum, Jakarta. Kemudian pada 2014 hingga 2016, beliau memasuki tahun orientasi kerasulan di Xavier High School, The Federated States of Micronesia. Dan pada 2016 hingga 2009, menempuh studi S2 Teologi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan tinggal di Kolose Ignatius, Jogja. Pada 2019 hingga 2021, ditahbiskan sebagai Imam Serikat Yesus di Yogyakarta dan menjadi moderator di SMK Santo Mikael, Surakarta. Kemudian pada 2021 hingga 2023, beliau menjalani studi S2 Manajemen Sustainability Community Entrepreneurship di Universitas Trisakti, Jakarta, dan mengemban tugas sebagai ekonom atau bendahara di Kolese Hermanum, Jakarta. Kemudian pada 2023 hingga saat ini, beliau mengemban tugas sebagai pengurus dana pensiun Lembaga Katolik Yadapen, Semarang, tinggal dan membantu di Paroki Santo Yusuf, Gedangan. Demikian kira-kira Bapak Ibu, untuk lebih kenalnya, mari kita sapa bersama. Selamat malam dan selamat datang, Romo Dodo. Selamat Baik, malam, Ibu. Kak Esther, juga semuanya. Ya, malam Romo. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan membimbing kami malam hari ini. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut dan lebih dalam mengenai lebih dekat dengan Paus Fransiskus, mari kita awali dengan doa pembuka yang silakan panitia untuk menampilkan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus, tubuhmu amatlah indah. Semoga anggota tubuhmu berbicara. Kakimu adalah karya dan kerja. Lututmu adalah kerendahan hati. Mulutmu adalah pujian dan terima kasih. Telingamu adalah perhatian terhadap kami. Oh Yesus, dan semuanya itu tak mungkin memancar dari tubuhmu jika tiada hati. Sebentar, mohon maaf. Baik, mohon maaf, saya ulang kembali.
Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus, tubuhmu amatlah indah. Semoga anggota tubuhmu berbicara. Kakimu adalah karya dan kerja. Lututmu adalah kerendahan hati. Mulutmu adalah pujian dan terima kasih. Telingamu adalah perhatian terhadap kami. Tajamkan telingaku yang tuli akan panggilan Bapamu. Hangatkan hatiku yang beku, dan jadikan hatiku seperti hatimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kembali selamat malam kembali bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Sebentar kita akan masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Romo Dodo. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk tidak menyalakan mic pada saat pemaparan berlangsung, dan jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat untuk nanti kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Silakan Romo Dodo untuk memulai. Baik, terima kasih Kak Esther. Dan sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara semua. Selamat Senang sekali malam, bisa Romo. senang sekali bisa bertemu dengan semuanya yang ada di sini. Sebagian tentu saja sudah kenal, sebagian saya rasa juga baru pertama kali mungkin ketemu di sini, ketemu di layar kaca gitu ya, atau di layar laptop atau HP masing-masing. Nah, ini juga pada malam hari ini kita bahas soal Paus Fransiskus gitu ya, karena sejauh yang saya dengar katanya kan juga Sabda Kerahiman juga tadi kan sudah uh, mengenal sedikit-sedikit gitu soal entah itu ensiklik atau yang hubungannya dengan Bapak Paus gitu. Jadi uh, dalam bukan cuma dalam rangka menyambut kedatangan Bapak Paus ke Indonesia, tapi juga sudah memang sebelumnya juga sudah ini ya ada pengenalan dulu dengan beliau. Nah, ini saya akan share screen. Nah, ini ngomong-ngomong di Semarang sedang hujan ya, agak deras. Harapannya semoga nggak banjir. Nah, ini. Jadi kalau misalnya sambungan internetnya juga agak-agak bagaimana begitu, nanti saya akan berkabar ke saudari-saudara semua. Nah, ini kalau bicara soal Paus Fransiskus sebenarnya udah banyak gitu yang entah itu buku atau juga mungkin video di YouTube yang membahas soal Paus Fransiskus juga banyak yang tahu bahwa atau yang menyampaikan soal bagaimana sih Paus Fransiskus itu sebagai Yesuit juga. Nah, itu juga sudah banyak sebenarnya dan dengan gampang kita bisa mencari di internet. Ini pada malam hari ini, makanya saya lalu jadi dalam arti tertentu juga jadi tertantang ini. Rasanya kita bisa mengulik apalagi ini soal Paus Fransiskus ya. Gitu. Kelihatan udah banyak gitu. Mungkin salah satunya yang bisa kita lihat ya seperti yang di foto yang saya tampilkan ini. Jadi eh, menarik ya, ada 9 kotak gitu. Semuanya serba ketawa kecuali yang terakhir itu Paus Fransiskus bersama Donald Trump. Mukanya malah cemberut. Ya sebenarnya ada. Paus Fransiskus juga ketawa dengan itu Donald Trump ini. Cuma sengaja saya pilih foto yang ini untuk menampilkan bahwa Paus Fransiskus itu selalu punya sisi lain yang juga harapannya bisa memperkaya kita. Gitu. Di awal bincang-bincang kita ini kita bisa memulai dari ini dulu. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada saudari-saudara semua. Sebentar, saya akan share sound juga. Hmm.
Sahabat Kompas.com, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun menyita perhatian dalam audiensi Paus Fransiskus pada Rabu 20 Oktober 2021. Bocah tersebut berjalan ke atas panggung dan meminta topi bundar berwarna putih atau piliola milik Paus. Peristiwa itu terjadi saat para imam melakukan doa pembukaan. Anak tersebut bangkit dari kursi depan auditorium dan berjalan mendekati Paus sembari menunjuk piliola Paus Fransiskus. Dengan polosnya, anak laki-laki tersebut menggenggam tangan Paus Fransiskus dan meminta penutup kepala milik Paus. Para jemaat yang hadir pun bertepuk tangan ketika anak laki-laki itu meninggalkan panggung setelah diberi pileolanya sendiri. Setelah kejadian itu, Paus Fransiskus memuji spontanitas dan kebebasan anak-anak. Namun bocah tersebut diduga memiliki cacat intelektual. Paus Fransiskus pun berdoa untuk anak tersebut. Oke, itu yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang saya rasa ini yang ditunggu-tunggu ya oleh kita semua. Kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus ke Jakarta akan berlangsung 3 hari yakni 3-6 September 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari lawatan 12 hari Paus Fransiskus ke 4 negara yakni Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Kunjungan ini merupakan kunjungan kepausan pertama dalam 35 tahun setelah kunjungan kepausan terakhir oleh Paus Yohanes Paulus II pada 1989. Rencana kunjungan Paus ke Indonesia ini menarik perhatian dunia karena Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus Konferensi Wali Gereja Indonesia, Antonius Gregorius A. Lalu PR, mengatakan Indonesia akan menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan ke Asia Pasifik yang dijadwalkan 2 hingga 13 September itu. Kabar ini pun telah dikonfirmasi ke Sekretariatan Vatikan dan telah diinformasikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat 12 April 2024. Program perjalanan dan agenda Paus di Indonesia pun akan diterbitkan melalui jalur komunikasi resmi Sekretariat Vatikan dan Kemenlu sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, Mikhail Triaskun Cahyono, mengatakan kunjungan Paus ini punya 2 perspektif. Pertama, Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik yang menyapa umatnya di Indonesia dalam perannya sebagai gembala. Sementara itu, aspek kedua adalah Paus sebagai kepala negara Vatikan. Lewat kunjungannya, Paus ingin meningkatkan dan mengokohkan hubungan kedua negara. Selain itu, lewat kunjungan ini diharapkan pesan yang akan dibawa Paus dapat memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia. Setelah Indonesia, Paus akan melanjutkan kunjungan ke Port Moresby dan Vanimo, Papua Nugini pada 6 hingga 9 September 2024. Negara ketiga dalam rangkaian lawatan itu adalah Dili, Timor Leste pada 9 hingga 11 September. Sementara Singapura akan menjadi penutup rangkaian lawatan yakni pada 11 hingga 13 September 2024. Nah, ini dulu. Apakah ada komentar mengenai kedua video tersebut? Silakan, saudari-saudara, silakan berkomentar. Entah mau open, mau unmute juga boleh, mau langsung ngomong silakan, atau mau lewat chat juga silakan. Komentar apapun mengenai kedua video tersebut. Yang pertama, perjumpaan Paus Fransiskus dengan seorang anak yang ya tadi dikatakan oleh ini ya, oleh presenternya itu bahwa anaknya itu mengalami ini difabel, anaknya difabel, lalu Paus
interaksi dengan anaknya itu bahkan mendoakan, memberikan topi putihnya itu. Lalu yang kedua adalah mengenai paus yang akan berkunjung ke Indonesia. Nah, ini udah ada komentar. Video dari Pak Emmanuel Yohanes Ismail. Video pertama, Paus mengikuti Yesus ramah terhadap anak kecil. Ini bahkan bukan cuma anak kecil biasa ya Pak ya. Ini anak kecil yang luar biasa. Lalu video kedua, Paus justru memilih Indonesia bukan Filipina. Paus sudah pernah mengunjungi Filipina sebelumnya. Jadi ini ya, ini biar nggak keseringan ke Filipina begitu. Jadi mampir ke yang lain juga. Ke Filipina waktu itu juga pas hujan-hujan gitu, ada badai, sempat ada badai juga. Gitu. Lalu tadi, waduh pas belum fokus gitu dengan video ini. Nanti bisa nonton di YouTube, ada juga. Lalu dari Cecilia Triastuti, Bu Cecilia Triastuti. Romo, mengapa Paus tidak mengunjungi Malaysia ya? Saya pernah tinggal di Malaysia 3 tahun. Umat Katolik di Malaysia juga sangat hidup dan bersemangat meski minoritas. Wah, ini kurang tahu ini eh, kenapa kok tidak mengunjungi Malaysia gitu. Tidak dalam agendanya. Mungkin juga ada pertimbangan sendiri. Sejauh ini saya sendiri tidak mendengar ada kabar-kabar apa begitu yang membuat kok nggak sekalian ke Malaysia. Gitu. Tapi siapa tahu nanti juga ada kesempatan gitu umat Katolik di Malaysia juga dikunjungi oleh Paus. Biasanya ada pertimbangan tertentu juga. Lalu dari Kak Katrina, Paus menerima dengan senang kepolosan dan keberanian anak-anak. Ya, itu. Dan ada banyak foto Paus itu senang dolan atau senang main dengan anak-anak muda. Video, nah ini dari Bu Monica. Video 1 memperlihatkan bahwa Paus sangat terbuka kepada siapa saja tanpa memperhatikan protokoler. Ya, betul. Walaupun katanya sih juga, ya saya juga jadi bisa paham sih. Katanya juga bahaya tapi gitu ya. Karena sering tanpa protokoler, kalau misalnya ada yang niat jahat malah jadi bisa bahaya. Gitu. Apakah kelompok kita bisa bertemu lebih dekat dengan Paus Fransiskus bersama Romo, itu bersama saya maksudnya ya. Nah, itu tergantung panitianya nanti ya. Maksudnya kalau misalnya maksudnya pas September nanti, nah itu mah tergantung panitianya gitu. Minimal siapa tahu ada yang sudah mulai daftar untuk ikut misanya nanti ya, misa raya bersama Bapak Paus. Nah, ini lalu. Untuk video dari Ibu Bernadette Esther. Untuk video kedua, apakah sudah ada info? Apakah Bapak Paus akan memimpin misa massal? Misa massal ya, pasti ada. Gitu. Sejauh yang saya dengar tempatnya, kan misanya akan di Jakarta gitu. Sejauh yang saya dengar itu di GBK. Jadi misalnya akan di GBK seperti dulu Paus Yohanes Paulus II. Bagaimana caranya agar bisa hadir seandainya diadakan Ekaristi bersama Bapak Paus? Apakah uang biasa bisa berjumpa meski hanya dari jauh? Waktu misa pasti bisa. Gitu. Jadi waktu misa pasti bisa. Lalu kalau yang perjumpaan yang khusus itu saya kurang tahu juga ya. Yang saya tahu memang Yesuit ada kesempatan khusus gitu ya.
Dan itu dimanapun beliau mengunjungi, kalau di situ ada komunitas Serikat Yesusnya, ya beliau mengunjungi saudara-saudaranya gitu ya, nengok. Jadi kami juga ada kesempatan, tapi juga kelihatannya nggak semuanya bisa ketemu gitu karena keterbatasan ruang gitu. Jadi cuma sebagian boleh ketemu. Nanti nggak tahu, nanti akan diatur oleh Romo Provinsial kalau Yesuit. Lalu ini dari Kak Fania. Paus Fransiskus terbuka pada siapapun, ya, dan kita bisa dengan gampang menemukan foto yang menunjukkan hal tersebut. Kelompok Ignatian semoga dapat seperti SBS, Romo Nano, semoga dapat undangan. Wah, semoga ya. Nah, ini bisa, kalau punya orang dalam di panitia itu kelihatannya bisa juga. Nah, ini juga nyinggung soal spontan, ini spontanitas seorang anak kecil gitu ya. Lalu video kedua, semangat bertemu dengan semua orang, kedekatan dengan umat. Ya, gitu. Itu sebagian mengenai uh, dua video itu. Dan gambarannya ini, berarti gambarannya sangat positif ya mengenai Paus Fransiskus ini. Dan kita sudah banyak mengenal gitu, tentang Paus Fransiskus dari kedua gambaran tersebut. Maka kan gini ya, kita tuh sudah mengenal banyak soal Paus Fransiskus, bisa langsung berkomentar ketika melihat video tentang beliau gitu. Maka pertanyaannya emang, lalu jadinya apa ya manfaatnya membahas soal Paus Fransiskus gitu? Kan saya udah banyak kenal gitu, atau saya bisa mencari dimanapun gitu. Lalu malam ini untuk apa gitu kita bahas lagi? Apakah juga karena beliau adalah paus kita sehingga kita perlu mengenal? Ya bisa ya, bisa tidak gitu. Untuk sebagian orang, siapapun pausnya bisa jadi gitu ya dirasa tidak terlalu berdampak signifikan pada hidup mereka itu. Mau siapapun pausnya ya hidup saya masih gini-gini aja gitu. Atau ya saya masih harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga saya. Pausnya ganti ya saya sih tetap akan kerja gitu. Maka itu dia bisa jadi bagi sebagian dari kita di sini itu sangat relevan mengenal soal Paus Fransiskus, tapi bagi sebagian lagi bisa jadi enggak gitu. Sepertinya Romo Dodo nggak freeze ya. Oke, sebentar. Saya sudah menyiapkan cadangannya. Memang jaga-jaga kalau ini sih. Oke, Sebentar. Romo. Saya akan karena memang kondisinya. Jadi walaupun ini agak di mana di kota ya, tapi ya begitulah. Jadi atau mungkin saya minta izin untuk bisa share screen. Sudah bisa. Oke, baik.
Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah Romo, tapi agak kecil ya Romo. Gimana? Sudah Romo. Oke, sudah ya? Ya. Oke, terima kasih. Ini, kira-kira apa ya manfaatnya membahas soal Paus Fransiskus ini? Yaitu, apakah karena kita membutuhkan alternatif teladan hidup? Mungkin iya, mungkin tidak. Gitu. Karena faktanya Paus itu, kalau misalnya kita bilang, oh Paus Fransiskus itu orang yang baik, kayak tadi yang muncul di video. Oh, kalau di sini jadi kecil ya. Sebentar. Karena ini saya serapnya pakai HP soalnya. Sebentar. Atau eh, nanti bisa di-share juga sih ini presentasi atau ini bahan kita pada malam hari ini gitu. Bisa di-share di ini juga di apa kolom chat itu juga bisa ya. Ini kira-kira apakah Ya. lebih oke? Ya, ini udah full Romo. Oke. Ya, cukup Romo. Oke. Oke. Nah ini, jadi lagi-lagi bisa ya, bisa tidak ya. Tadi emang di video kita sudah melihat gitu betapa baiknya Paus Fransiskus gitu. Tapi ya Paus Fransiskus itu kalau mau jujur ya sebenarnya cuma salah satu dari sekian banyak orang baik gitu ya, yang bisa kita teladani. Nah, yang kita bisa teladani. Dalam hal kebaikan ya beliau tidak lebih istimewa gitu. Ada banyak orang baik yang mungkin juga dalam hidup kita sudah kita jumpai gitu. Orang yang suci itu juga udah banyak. Lalu, nah makan jadinya, terus kalau misalnya nggak ada yang istimewa, terus apa gunanya gitu? Apa manfaatnya? Maka ini lalu yang ingin saya tawarkan, karena kita mengambil tema soal Paus Fransiskus sebagai Paus latihan rohani, maka saya mau menawarkan, nah ini Paus Fransiskus sebagai saksi nyata latihan rohani. Bahwa saksi nyata bahwa latihan rohani dapat menjadi sarana menemukan Allah yang meneguhkan saat menghadapi tugas dan tantangan sesulit apapun. Dan bisa jadi itu juga yang mungkin kita butuhkan dalam hidup saat ini ya. Saat-saat ketika mungkin saat ini bisa bersyukur, bisa kalau misalnya dikatakan ngomong apa kalau misalnya kita diajak bicara soal menemukan Allah, bersyukur karena Allah memberkati hidup saya. Bisa jadi sekarang itu dengan gampang kita akan bilang seperti itu. Besok bisa jadi ceritanya lain. Hidup saya kok gini amat ya, gitu. Hidup saya kok nggak ada maknanya ya, hidup saya kok kosong ya, hidup saya kok cuma menjalani rutinitas saja. Setiap hari ya gitu, bangun tidur, siap-siap kerja, waktu kerja, lalu istirahat, kerja lagi, nanti pulang, ngurus anak, lalu tidur, besok pagi ya gitu lagi, dan seterusnya. Bisa jadi terus nggak ada maknanya. Terus menemukan Allah, lalu apa artinya di masa-masa seperti itu?
Atau ketika mengalami kesulitan, aduh banyak tantangan, kok hidup saya gitu banyak yang nggak suka gitu. Padahal saya sudah berusaha melakukan hal sebaik mungkin gitu. Terus gimana ini? Nah, Paus Fransiskus sebagai pribadi yang menghidupi latihan rohani, ya ini bisa menjadi saksi nyata bahwa latihan rohani itu ternyata membantu hidupnya, bukan cuma sebagai Yesuit, tapi sebagai seorang manusia. Bukan cuma sebagai seorang paus, tapi juga sebagai seorang pribadi. Itu yang ingin ditawarkan. Kita ingin lebih mendalami Paus Fransiskus dan latihan rohani yang beliau hidupi. Nah ini, Paus Fransiskus, kalau kita menyebut beliau sebagai paus latihan rohani, lalu apakah sekedar karena beliau Yesuit? Rasanya tidak. Karena bagi saudari-saudara terutama yang sangat familiar dengan latihan rohani, pernah ikut LRP, ikut komunitas-komunitas Ignatian, tadi juga disebutkan kenal dengan Romo Nano. Lalu kita akan melihat bahwa latihan rohani itu tidak lagi eksklusif milik Yesuit, tapi lalu juga dihidupi oleh begitu banyak orang, termasuk saudari-saudara semua di sini. Gitu. Jadi tidak lagi jadi monopolinya Yesuit. Bahkan Ignatius sebelum dia terpikirkan soal membuat serikat Yesus begitu, dia sudah membagikan latihan rohani ke siapapun itu. Ke orang-orang yang dia jumpai. Jadi ini latihan rohani itu milik bersama. Jadi bukan sekedar karena beliau Yesuit. Dan karena itu juga lalu tema malam ini bisa jadi relevan untuk kita juga. Nah, kan pertanyaannya ini, apa sih yang membedakan paus latihan rohani dari paus lainnya? Apakah paus latihan rohani lebih baik daripada paus lainnya? Enggak juga ternyata ya. Paus yang lain, siapa? Paus Fransiskus, apakah lebih baik dari Paus Yohanes Paulus II? Enggak juga. Karena Paus Yohanes Paulus II tetap banyak idolanya. Paus Yohanes 23 itu membuka konsili Vatikan kedua yang sangat mengubah wajah gereja. Ada keistimewaan masing-masing. Paus Benediktus sangat kuat dengan teologinya begitu, yang ingin memperkuat gereja, apalagi iman Katolik gitu. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Cuma memang pertanyaannya, terus apa istimewanya ini paus latihan rohani daripada paus lainnya? Jadi pertama kan ini dulu. Disebut paus latihan rohani, apakah karena seorang Yesuit? Sekali lagi tadi sudah saya katakan, latihan rohani ya dipopulerkan oleh spiritualitas Ignatian, oleh romo-romo, bruder, frater Yesuit. Ya, tapi bukan monopoli Yesuit. Spiritualitas Ignatian itu dihidupi oleh semua, oleh banyak orang. Dan lagi pula, Yesuit itu menjadi Yesuit bukan cuma karena menghidupi latihan rohani ya. Iya, menghidupi latihan rohani itu bagian dari hidup seorang Yesuit. Tapi Yesuit itu dikenal sebagai Yesuit lebih-lebih juga karena ia menghidupi konstitusi Serikat Yesus. Itu. Kan itu ya, seperti saudari-saudaranya itu ya, yang pernah ikut latihan rohani atau sekedar atau LRP, atau kan tidak otomatis jadi Yesuit ya. Kalau lalu jadi simpatisan Yesuit mungkin iya begitu ya. Jadi sahabat Yesuit iya. Tapi tidak otomatis jadi Yesuit. Karena ketika jadi Yesuit lalu yang istimewa itu juga adalah konstitusinya. Menghidupi konstitusi, dan dalam hal ini kita boleh yakin ini Paus Fransiskus walaupun sebagai paus beliau tetap menghidupi konstitusi Serikat Yesus. Itu agak unik sebenarnya memang, karena kan gini ya, para Yesuit itu dikenal harus taat pada paus. Lalu pertanyaannya bagaimana pausnya kalau Yesuit juga? Gitu. Ketika beliau terpilih sebagai paus gitu dari
waktu konklav dulu itu rata-rata Yesuit pada kaget itu, kok pausnya Yesuit ya, padahal di dalam konstitusi sendiri itu sudah ada penjelasan bahwa sebisa mungkin sebenarnya Yesuit itu harus menolak jabatan-jabatan semacam ini, gitu. Bukan cuma karena nanti bakal dihormati atau dipuja-puja seperti itu, tapi juga karena biasanya jabatan-jabatan seperti ini lalu dalam arti tertentu memaku seorang Yesuit sehingga nggak bisa kemana-mana. Paus gitu kan ya, gimana kan nggak mungkin diutus oleh jenderal gitu, yang ada kebalik kan. Paus yang meminta jenderal Yesuit supaya anak-anak buahnya itu diutus ke sana sini, kan seperti itu. Nah, ini nggak mungkin kan dibalik. Jenderal Yesuit mengutus Paus yang adalah Yesuit untuk ke sana ke sini, gitu kan. Jadi ada semacam tegangan itu seperti itu. Tapi juga kata-kata Paus Fransiskus ketika itu sangat bijak ya, secara khusus bagi para Yesuit. Beliau itu cuma ngomong, ya gimana ya, kita ada cara baru untuk mengabdi gereja. Dibilangnya begitu. Dan salah satunya ya ini dalam tanda kutip seperti nasib yang saya alami gitu. Dipilih jadi paus gitu. Jadi itu tegangan sebagai Yesuit sekaligus sebagai paus. Apa yang membedakan paus latihan rohani dari paus lainnya? Nah, ini dulu. Menurut Anda, apa yang membedakan Yesuit dari religius Katolik lainnya? Nah, itu dulu. Silakan kalau misalnya ada yang mau meramaikan kolom chat atau mau langsung menyampaikan open mic, open cam juga kalau boleh. Ada yang mau bersuara juga silakan. Kalau mau lewat chat juga boleh. Ini apakah ada yang mau berkomentar soal bedanya Yesuit dari religius yang lain, gitu? Atau sejauh saudari-saudara mengenal Serikat Yesus, kira-kira komennya apa sih soal Yesuit? Bagaimana? Apakah ada yang mau berkomentar kah? Nggak apa-apa loh, yang jelek-jelek juga disebutin juga nggak apa-apa. Nah ini dari Kak Esther, keseimbangan antara hidup rohani dan duniawi. Ya, yang seimbang. Yang seimbang tentu saja. Yesuit bisa tidak mewajibkan doa bersama komunitas. Ya, dari Bu Monica. Lebih mengutamakan pelayanan karya. Ya, dalam arti tertentu itu betul juga. Tuh, Yesuit. Kalau mungkin saudari-saudara ketemu sama Yesuit gitu, kalau dari mukanya itu mungkin bukan tampang orang yang saleh berdoa begitu ya. Walaupun ada juga yang itu berusaha menyeimbangkan itu antara kedua itu, yang hidup rohani dan duniawi, itu ada juga. Itu teladan super. Salah satunya Romo Sardi, kalau saudari-saudara kenal gitu ya. Nah itu teladan dalam segala macam hal emang itu. Tapi tentu saja ada yang agak kesulitan juga. Lalu spiritualitas Ignatian yang menuntun untuk kontemplasi dalam aksi. Ya, itu ciri khasnya Yesuit memang dibandingkan kelompok yang lain. Soal kontemplasi dalam aksi. Itu. Lalu, nah ini juga Pak Emmanuel Yohanes Ismail ini unik seperti Kopassus
bisa diutus sendirian kemanapun. Yaitu di satu sisi unik, di tempat lain ada yang bilang, ya itu tergantung ini ya. Kalau dalam istilah, saya bukan orang Jawa, tapi ada istilahnya gitu kan, dalam bahasa Jawa itu bejane dewe-dewe emang gitu. Untungnya sendiri-sendiri, hokinya sendiri-sendiri gitu. Ya yang diutus sendiri ya udah, itu tanda kutip ya, itu hokinya dia sendiri. Kalau yang bisa berdua ada temennya, nah syukur juga gitu. Tapi betul bahwa diutus kemanapun itu aspek itu sangat ditekankan, dan saya mengalaminya sendiri itu. Bagaimana harus siap. Kalau tidak siap nanti langsung disemprot sama provinsialnya nanti ya, sama bosnya itu. Dan banyak peringatannya nanti. Jadi begitulah, memang sangat ditekankan. Sikap lepas bebas dari Kak Fania. Sikap lepas bebas mengutamakan tujuan dan kreatif mengeksplor berbagai sarana. Betul, itu betul sekali. Sikap lepas bebas minimal itu jadi cita-citanya Yesuit ya. Kalau misalnya kelihatannya Romo yang ini agak susah lepas bebas gitu kan, Yesuit padahal. Nah, setidaknya itu jadi cita-cita ya, Man. Lalu ini juga dari ini Kak Salonita Sari, punya tools untuk menjalani hari-hari, eksamen, discernment, pokoknya yang sifatnya praktis. Ya, betul. Dan itu juga yang membuat saya masuk Serikat Yesus, nggak milih yang lain. Karena ada hal-hal yang praktis gitu. Double, ya betul. Kebetulan saya juga bukan ini ya, mungkin udah kelihatan dari muka saya ya, saya bukan tampang orang saleh begitu ya. Saya nggak terlalu hobi untuk yang model doa-doa yang panjang-panjang begitu. Jadinya ternyata cocok Serikat Yesus itu, lebih suka yang praktis. Lalu ini, para Romo Yesus tampil dengan karakter dan kecakapannya masing-masing, menonjol dengan kemampuan dan kepribadiannya yang unik. Itu. Sementara yang non-Yesuit nyaris seragam. Ya, betul. Dalam arti tertentu seperti itu. Yesuit diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Samanya cuma ketika latihan rohani nanti. Tapi kalau dalam banyak hal lain bisa jadi wah macam-macam ketemunya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bu Esther, ya apakah SY ada yang ajaran perjanjian lama, perjanjian baru? Nah, ini kira-kira maksudnya ini apa, Bu? Maksudnya apakah ahli kitab suci begitu? Kalau ahli kitab suci ada, Bu. Yang jagoan perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada. Dua-duanya jadi dosen, itu ada di Kentungan. Dan dua-duanya juga masih muda. Yang senior juga ada. Kalau emang yang dimaksudkan seperti itu ya. Lalu pelayanan Serikat Yesus ya, terutama di bidang pendidikan, sekolah-sekolah iya. Di bidang kesehatan kelihatannya yang lebih menonjol adalah suster-suster malahan. Itu rumah sakit. Di Jakarta ada Karolus, di Jogja ada Panti Rapih, itu punya suster CB. Di Semarang ada Elizabeth yang dikelola oleh suster OSF. Di Solo juga suster OSF. Kelihatannya kalau Yesuit kelihatannya nggak terlalu ini ya, soal rumah sakit itu kurang kelihatan malahan. Mengutamakan pelayanan pada umat, bisa dibilang juga seperti itu. Terima kasih saudari-saudara. Ada banyak hal yang bisa dikatakan, ternyata yang bisa ditemukan ya. Dan makasih ya, ternyata yang ditemukan yang bagus-bagus semua gitu. Belum menyebutkan ya kejelekan-kejelekan para Yesuit begitu. Tapi ini, lalu nah ini yang misi terutama yang ingin saya tawarkan atau yang saya tampilkan kepada saudari-saudara adalah ini soal misi Yesuit yang dihidupi pula oleh Paus Fransiskus adalah ini, membantu segala macam orang dan makhluk untuk berjumpa dengan Allah dalam segala, atau finding God in all things. Jadi
Nah, ini tadi muncul, emang beda. Tapi intinya itu, sebenarnya cita-citanya kami ini para Yesuit disatukan dengan satu cita-cita ini sebenarnya. Membantu segala macam orang dan makhluk untuk berjumpa dengan Allah dalam segala. Itu. Sehingga makanya itu lalu Paus tadi itu mengatakan ketika baru terpilih itu lalu mengatakan kepada saudara-saudaranya itu kepada para Yesuit, ya inilah cara baru kita untuk mengabdi gereja. Salah satunya jadi Paus. Di tempat lain ada tadi sudah disebutkan di sekolah, mendampingi latihan rohani, retret. Ada yang kalau di luar negeri ada juga, betul tadi kalau soal kesehatan, di luar negeri ada juga Yesuit yang background-nya dokter atau di sekolah kan jadi dokter, itu ada. Itu. Dan pas saya kenal juga, yang jadi dokter itu antara lain ada yang waktu itu saya kenal sebagai sesama frater. Sekarang kelihatannya sudah kehabisan ya. Dan dia disekolahkan, ini seorang frater Afrika, sekarang udah Romo ya. Seorang frater Afrika disekolahkan kedokteran di Cina. Gitu. Jadi bahasa Cinanya juga, itu bahasa Mandarinnya fasih sekali ini. Gitu. Jadi untuk melayani lagi di Afrika, untuk konteks negaranya, masyarakatnya yang masih mengalami kesulitan dengan akses kesehatan gitu ya, ke sarana-sarana kesehatan, ke pengobatan dan sebagainya gitu. Jadi tadi juga disinggung itu betul sekali. Ada yang Romo Indonesia yang belajar klimatologi, itu Yesuit Indonesia belajar klimatologi, belajar soal iklim, itu juga ada. Lalu nah ini juga ini CRS gitu ya, menemukan Allah dalam diri para pengungsi. Ya, itu ada juga. Maka ini kami beragam, tapi juga tetap satu dengan misinya ini. Jadi yang membedakan, apakah lalu paus yang lain atau tarekat religius yang lain atau kelompok religius yang lain tidak mendorong orang atau makhluk untuk berjumpa dengan Allah dalam segala, saya akan menunjukkan ini ya, yang lalu membedakan dari yang sebelumnya. Nah ini, Paus Fransiskus sebagai seorang Yesuit bisa dibilang sebagai orang yang kontroversial juga ya. Laudato Si itu kelihatannya belum pernah ensiklik seorang paus itu dibuatkan video trailernya. Nanti silakan cari di YouTube ya. Ada loh. Ini khusus untuk Laudato Si ini ada trailernya itu ya. Ada orang yang bikin itu. Mungkin saking terkagum-kagumnya dengan Paus Fransiskus gitu. Tapi lucu juga. Atau paus yang berdialog dengan kepalanya atau orang yang dituakan dalam agama lain. Gitu. Atau paus yang berusaha membereskan keuangannya Vatikan termasuk dari pejabat-pejabatnya yang korup. Bahkan istilahnya pejabat-pejabat yang korupnya itu kalau mau diserahkan pada pengadilan gitu, monggo silakan gitu. Paus malah bilang begitu. Malah disuruh mundur dulu dari posisinya sebagai kardinal. Salah satunya yaitu yang ada itu, yang di bawah itu ya. Itu. Sebelum-sebelumnya kelihatannya belum pernah ada paus yang berusaha untuk membereskan soal keuangan ini, soal korupsi. Dan lalu kan sebenarnya lalu jadi terbongkar kan, wah di dalam gereja ada korupsi juga begitu. Iya. Dan ini lalu yang membongkar adalah paus sendiri. Itu juga yang lain-lain. Soal itu kalau kita lihat itu ya, slayer yang pelangi itu. Lalu kita akan ingat bahwa pelangi itu sekarang jadi tidak bebas untuk kita nyanyikan. Padahal dulu sebagai anak-anak kan kita nyanyikan dengan gembira malahan. Sekarang agak hati-hati kalau mau nyanyi itu. Nanti dikira mendukung LGBT gitu.
Tapi lalu Paus mencoba menawarkan cara pandang yang agak lain. Paus-paus sebelumnya pasti ketika bicara soal LGBT, entah itu mungkin sedang concernnya, perhatiannya bukan sedang ke situ, atau mungkin juga ingin berusaha keras dengan ajaran gereja, lalu kan pasti akan selalu bilang tidak gitu. Kalau Paus Fransiskus tetap tidak mendukung perkawinan sesama jenis misalnya, tapi bahwa orang-orang LGBT pun ya sama seperti kita, butuh diberkati, merasa senang kalau diberi persahabatan, lalu kalau diberi perhatian, dijadikan sahabat gitu, mereka kan juga senang gitu. Kalau diberi berkat, didoakan, sekedar didoakan saja, bukannya terus tiba-tiba dibuatkan ibadat yang khusus, enggak gitu. Didoakan saja begitu. Mereka juga senang gitu. Seperti kita juga senang. Bahkan di beberapa tempat kan kita juga ingat ya, dalam perayaannya Santo Fransiskus Asisi saja itu ada pemberkatan piaraan gitu. Lalu kita bisa berpikir kan, kalau peliharaan saja diberkati begitu, masa LGBT tidak boleh gitu kan? Mereka manusia juga. Itu yang lalu ingin disodorkan oleh Paus, cara berpikir seperti itu. Maka ini lalu menunjukkan perbedaan beliau, karena beliau secara positif ingin menunjukkan sekaligus juga ingin mengundang kita semua untuk yuk, walaupun tidak selalu mudah, coba kita temukan Allah dalam diri pribadi-pribadi ini, atau dalam diri orang-orang yang kita jumpai ini, yang mungkin di tempat lain dia itu orang yang tersingkirkan, di tempat lain dia orang yang tidak dianggap. Mungkin ada sisi positif yang menunjukkan bahwa Allah itu juga berkarya lewat orang ini. Gitu. Dan karena itulah ia menunjukkan betapa beliau menghidupi latihan rohani. Karena itu, mencoba menemukan Allah berkarya dalam diri orang yang seperti ini, Allah berkarya lewat pengalaman macam ini, dan semuanya itu. Dan ini kalau kita bicara soal latihan rohani, gitu ya, latihan rohani Santo Ignatius Loyola, kalau kita mencoba menebak-nebak, kalau Paus menghidupi latihan rohani, lalu latihan rohani mana yang dominan ya kira-kira? Beliau sendiri sejauh yang saya telusuri gitu, sebenarnya tidak pernah secara eksplisit gitu ya, secara terang-terangan ngomong ini, tidak. Tapi kita bisa bilang ya latihan rohani, seluruh buku latihan rohani itu dihidupi dengan cara dan pengalamannya masing-masing, gitu, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau kita coba melihat, menelusuri, apalagi juga kalau melihat gambaran-gambaran yang sebelumnya, bolehlah kita mengulik beberapa nomor latihan rohani yang kelihatannya ini loh muncul dalam diri Paus. Pertama, panggilan raja. Panggilan raja. Semoga nggak terlalu asing ya dengan istilah ini, panggilan raja. Kalau misalnya agak-agak lupa, bolehlah kita mengingat kembali sedikit. Panggilan raja, orang yang ditantang. Jadi kan kalau misalnya mengikuti raja duniawi saja, kita itu akan berkorban sedemikian rupa, mau berjuang gitu. Apalagi kalau ini adalah raja yang Yesus sendiri begitu. Kan panggilan raja kan intinya seperti itu. Ketika raja memanggil, saya butuh orang ini untuk menemani saya berjuang gitu. Nanti berjuang, susah bareng-bareng, tapi nanti kalau mulia, kita akan mulia bareng-bareng. Gitu. Kan panggilan rajanya seperti itu. Dan ini bisa kelihatan dalam diri Paus Fransiskus. Ketika beliau lagi istilahnya dipuja-puja, beliau juga nggak langsung jadi sebagai pribadi yang ini loh saya gitu loh, Paus gitu, nggak langsung seperti itu juga
nggak langsung menjadikan seolah-olah dirinya emang layak untuk dipuja sebagai orang yang baik dan suci. Tidak langsung seperti itu juga, tapi lalu beliau menunjukkan bahwa ya kalau beliau bisa dalam arti tertentu menghasilkan kesuksesan, keberhasilan dalam menggembalakan gereja, yaitu juga karena unsur panggilan raja juga. Tapi ketika beliau mengalami jatuhnya gereja, menghadapi tuntutan banyak orang karena banyak imam yang terkena kasus sex abuse, gitu, kekerasan seksual, ya beliau juga dengan terbuka mohon maaf. Ada banyak mohon maafnya, Paus. Mohon maaf ke perlakuan gereja yang salah terhadap indigenous people, yaitu orang suku-suku asli, terhadap orang-orang LGBT, terhadap mereka, para pengungsi mungkin, lalu juga ada banyak mohon maafnya itu. Terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual terutama oleh para pemuka agama Katolik gitu ya, oleh para imam dan sebagainya itu. Ada banyak rekonsiliasinya juga. Artinya jatuh bangunnya gereja itu beliau rasakan juga. Maka ini bagian dari panggilan raja. Kontemplasi penjelmaan. Kalau kita sekali lagi, semoga tidak asing dengan istilah ini. Kontemplasi penjelmaan, gambarannya kan bahwa ini Tritunggal Maha Kudus melihat manusia, melihat makhluk hidup begitu. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baik dan jahat. Lalu bagaimanapun situasinya, yang diutus adalah Allah Putra gitu untuk berkarya di situ. Nah, Paus kan juga begitu. Paus Fransiskus tidak pilih-pilih. Termasuk kalau tadi misalnya ada pertanyaan, kok nggak Malaysia juga ya gitu kan? Karena dekat kan Singapura iya, Indonesia iya, nanti ke Timor Leste iya, kok nggak sekalian ke Malaysia begitu? Ya siapa tahu nanti akan diagendakan pada waktu lain gitu. Tapi bahwa semua orang lalu berbagai macam bentuknya, berbagai macam sifatnya itu lalu dilayani oleh Paus, nah iya. Lalu kontemplasi mendapat cinta, itu bisa juga kita mengatakan bahwa Paus juga menghidupi ini, kontemplasi mendapat cinta. Poinnya adalah ketika, kalau kita ingat lagi kontemplasi mendapat cinta itu kan bagaimana kita bisa mensyukuri segala rahmat dari Tuhan, mengalir dari atas, lalu menghidupi kita, menghidupi ciptaannya, membuat semuanya hidup. Gitu. Dan bagaimana itu menghidupi diriku juga, kan seperti itu kan gambarannya. Nah itu juga sama. Gitu. Paus berusaha menemukan LGBT dalam lingkungan dimanapun, termasuk dalam gereja sendiri, mereka belum bisa menerima. Bahkan ketika Paus bilang, ya kita inilah mereka layak untuk mendapat berkat, dipikirnya itu Paus merestui perkawinan sesama jenis begitu, sampai mikirnya sampai sejauh itu. Lalu ya Paus ya bilangnya, ya ini ya nggak begitu juga ya gitu. Itu jadi bagian dari mencoba menemukan Allah dalam diri orang-orang yang seperti ini. Ketika dulu ke Lampedusa gitu, ketemu dengan para pengungsi, lagi-lagi orang yang sama ini dianggap sebagai yang tersingkir, pendatang, dianggap orang yang bisa jadi mengancam, gitu. Maka di sini Paus juga menghidupi kontemplasi mendapat cinta itu. Nah, lalu pertanyaannya untuk kita, kan kita juga belajar dari Paus Fransiskus begitu. Lalu yang saya tawarkan adalah bagaimana latihan rohani telah atau dapat membantuku dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Yang penuh tantangan itu saya beri dalam kurung karena
Ya bisa jadi sekarang kita sedang tidak dalam tantangan gitu. Mungkin lagi dalam istilahnya kalau dilambangkan dengan roda mungkin posisinya lagi di atas begitu. Tapi bisa jadi juga saat ini sedang menghadapi tantangan. Lalu ini bagaimana kira-kira latihan rohani telah atau dapat? Itu kalau misalnya kita sudah cukup mengenal. Kalau misalnya belum mengenal latihan rohani, nah, bisa juga siapa tahu justru ini malam ini menjadi kesempatan bagi kita gitu, menjadi trigger, menjadi pemacu atau pemicu bagi kita untuk kayaknya seru juga ini memperdalam latihan rohani. Lalu yang kedua, inspirasi apa yang kuperoleh dari Paus Fransiskus? Itu yang bisa saya tawarkan sebagai bahan renungan pribadi istilahnya. Atau juga bisa juga kalau mau dibagikan dalam kesempatan malam. Itu yang bisa saya tawarkan dulu pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, atau apapun, silakan. Saya kembalikan lagi ke Kak Esther. Baik, terima kasih banyak Romo Dodo untuk pemaparannya. Bagaimana kita mencintai latihan rohani dan kita sudah diberi teladan seorang Bapak Paus. Mari Bapak Ibu teman-teman kita berikan reaksi untuk Romo Dodo. Reaction yang ada di monitor Bapak Ibu. Terima kasih Romo Dodo sekali lagi untuk pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengendapkan apa yang baru saja kita dengarkan dari pemaparan Romo Dodo selama kurang lebih 3 menit. Untuk pertanyaan refleksi pengendapannya, ini yang masih ditayangkan di monitor. Bagaimana latihan rohani telah membantuku dalam menjalani hidup. Lalu yang kedua, inspirasi apa yang kuperoleh dari Paus Francis? Kita ambil waktu sejenak untuk mengendapkan. Baik, Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman terkasih, kita ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ya, saya persilakan untuk langsung unmute mic-nya dan langsung bertanya kepada Romo Dodo. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini sudah paham semua ini Romo. Tadi saya mau ini nih Kak Esther tadi di chat Ya. ada dari Bu Hilda nih Oh, oke. Oh, katanya. Intisari ya. Iya.
Baik, Bu Hilda, soal intisari yang mau disampaikan sebenarnya ada di 2 poin yang terakhir itu tadi, Bu. Kan gini ya, kalau kita bilang kita mengangkat tema Paus Fransiskus sebagai Paus latihan rohani, yang ingin saya tunjukkan adalah berarti kan latihan rohani punya ini. Pertama, apa dampak dari latihan rohani untuk hidup seseorang, lalu bagaimana belajar dari Paus gitu yang hidupnya juga dijiwai oleh latihan rohani. Sebenarnya intinya seperti itu, Bu. Harapannya adalah supaya kalau kita pernah mengenal latihan rohani, semoga latihan rohani itu juga masih mengobarkan kita, gitu, punya dampak dalam hidup kita, gitu. Sebenarnya poinnya di situ. Karena yang membedakan Paus Fransiskus dari yang lain-lainnya pasti di sisi latihan rohaninya itu. Paus lain kan tidak menjalani latihan rohani ya. Gitu. Jadi lebih ingin mengenal apa sih dampaknya latihan rohani dalam diri Paus Fransiskus. Begitu kira-kira Bu Hilda. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik Romo, kalau belum ada yang bertanya, saya izin bertanya. Kalau saya banyak mendapat pencerahan ya Romo. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang belum mengenal latihan rohani. Semoga pemaparan Romo membuat teman-teman tertarik mengenal apa itu latihan rohani. Lalu saya yang sedikit boleh mengenal latihan rohani, saya semakin semakin semangat ya menjalani latihan rohani. Kalau hanya cerita tentang Ignatius, saya belum pernah ketemu dengan Ignatius. Tapi saya punya tadi saksi nyata, itu Bapak Paus. Oh, oke. Saya punya saksi nyata yang bisa saya lihat, yang menghidupi latihan rohani, lalu bagaimana dia mengemban tugas-tugasnya. Dengan menjalani latihan rohani, dia mengemban tugasnya. Tidak secara implisit langsung dibilang itu latihan rohani, tetapi dari sana terlihat bahwa dia menghidupi latihan rohani. Buat saya yang mengikuti latihan rohani, itu menjadi semangat ya, memotivasi saya. Melihat buah-buah yang Bapak Paus terima, semoga saya juga dirahmati kemampuan-kemampuan yang dihasilkan dari latihan rohani. Romo Dodo, terima kasih. Ya. Terima kasih, Kak Esther. Iya. Baik, Romo, ini sudah masuk ya di kolom chat. Saya izin bacakan ya, Romo. Silakan. Dari Pak Emmanuel, latihan rohani telah atau dapat membantuku dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dengan cara menempatkan Allah yang senantiasa berjalan bersama saya dan tidak meninggalkan saya. Inspirasi dari Paus Fransiskus adalah bagaimana Paus di usianya masih sangat luar biasa dalam memimpin, tidak hanya umat Katolik, tetapi menjadi inspirasi dunia. Paus Fransiskus hanya terikat akan mengikuti Tuhan, tetapi lepas bebas dari tradisi yang kaku. Mungkin ini ya Romo, hanya penyampaian ya dari Pak Emmanuel ya. Romo ingin menanggapi, silakan Romo kalau ingin ditanggapi. Boleh, mau menanggapi sedikit. Ya, silakan. Terima kasih Pak Emmanuel tadi soal refleksinya. Memang, jadi terima kasih juga karena ternyata ada dampak latihan rohani yang juga Bapak alami begitu. Soal menemukan Allah tadi ya. Saya bisa cerita ini. Baru-baru ini kan Serikat Yesus kan menyelenggarakan seminar, dan yang salah satu pembicaranya adalah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita tercinta ini. Dan menarik dalam presentasinya beliau ya mungkin karena ini ya bicara di seminarnya Yesuit begitu, lalu konteksnya juga tamunya pasti banyak yang Katolik juga lah begitu. Beliau ternyata juga mengutip mengutip kata-katanya Paus Fransiskus itu, terutama dari Laudato Si itu. Pas kampanye kemarin,
Ya ini lepas dari siapapun yang menang ya gitu. Tapi ini aja cerita pas kampanye. Kalau misalnya ada yang memperhatikan Caimin, gitu kan, Caimin wakilnya ini Pak Anies itu juga mengutip, mungkin juga mau mengambil simpati itu ya. Ya lepas dari itulah, lepas dari apapun motivasinya, Caimin juga mengutip kata-katanya Paus Fransiskus soal pertobatan ekologis, gitu. Sekedar mau menggarisbawahi tadi Pak tadi sudah dikatakan bahwa Paus Fransiskus adalah inspirasi bagi semua orang gitu. Dari Pak Emmanuel ya gitu. Bahwa Paus Fransiskus itu inspirasi bagi semua, ya kita bisa bilang seperti itu. Dan buktinya ternyata ada di dekat kita. Gitu aja sih Kak Esther, tanggapan Ya. saya. Ya, terima kasih Romo Dodo. Demikian Pak Immanuel, semoga bantu ya. Kemudian ini dari Kak Bernadette Esther, Kak G. Oke. Oh, ini pertanyaan film Romo Dodo, apakah film Laudato Si yang Romo sebut tadi adalah The Letter, Laudato Si, film Message for Our Earth? Iya, ayo Mbak B, Judul betul. filmnya. Iya. Itu Nanya betul judul sekali. film, Mbak B. Nah, Iya, betul ya betul sekali. ya Mbak B. Oke. Memang Terima itu yang kasih Romo Dodo. Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin bertanya? Baik. Kalau enggak, karena keterbatasan waktu ya Romo, karena kita juga ada peserta yang dari Malaysia, ya jadi keterbatasan waktu kita cukupkan dulu sesi pertanyaannya. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan, kalau kamu berkenan akan saya sampaikan kembali lewat WA. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, webinar kita yang kedua, seri ini berseri hari ini, dan yang kedua itu akan diadakan pada hari Senin, 17 Juni 2024. Untuk detailnya nanti akan diinfokan kembali. Ya, ini seperti yang tertera di layar kita masing-masing. Webinar kita yang kedua, Senin 17 Juni 2024, di jam yang sama, 19.30 waktu Indonesia, dan 8.30 waktu Sabah. Lalu yang kedua, persembahan kasih, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Latif Ardi untuk di Indonesia dengan nomor rekening 08809811129. Atau bagi teman-teman yang berada di Sabah atau Malaysia, dapat mengirimkan rekening CIMB Bank Berhad 7047922347 atas nama Serwi Andrew. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan kembali di grup WA. Itu saja untuk pengumuman kita malam hari ini. Kita selanjutnya akan sesi foto bersama. Mari kita abadikan perjumpaan kita dengan Romo Dodo. Silakan Bapak Ibu dapat membuka kamera. Selamat malam teman-teman semuanya. Silakan kameranya dibuka. Di tempat saya ada 2 layar. Silakan pasang senyumnya yang manis. Kalau mau merapikan rambut juga boleh. Apakah sudah semuanya buka? 1, 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Silakan, Sis Kak Esther. Katrina. Terima kasih, Sis Katrina. Baik, Ibu Bapak Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih, tanpa terasa perjumpaan kita malam hari ini telah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan syukur atas nama panitia. Terima kasih kepada Romo Dodo yang sudah bermurah hati menemani kita pada malam hari ini.
Kami juga memohon maaf jika dalam pelayanan malam hari ini ada kekurangan. Kami atas nama kelompok Sabda Kerahiman mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Dodo, Ibu Bapak yang sudah menyampaikan berkat yang sudah menyediakan waktu untuk hadir dalam Zoom pada malam hari ini. Kita akan menutup dengan doa penutup, lalu diakhiri dengan lagu penutup, kemudian berkat oleh Romo Dodo. Silakan doa penutup akan disampaikan oleh Sis Cynthia. Sis Cynthia, silakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, anugerahilah aku perhatian yang lemah lembut terhadap hal-hal kecil, yang bisa menjadi bagaikan balsam bagi sesamaku. Biarkanlah aku peduli terhadap tetanggaku, sampai ke hal-hal sepele yang menjadi kebutuhannya. Entah itu kerisauannya tentang kesehatan, entah kerinduannya akan penghiburan, atau permintaannya untuk didoakan, dan keperluan-keperluan kecil lainnya. Berilah aku kemampuan untuk bisa menyenangkan sesamaku, dengan mencurahkan perhatianku terhadap kebutuhannya yang sederhana. Jadikanlah aku peka dan penuh perhatian, serta lemah lembut terhadap siapa saja, dan menganggap Engkau sendiri yang meletakkannya di jalan hidupku. Bolehkan aku menerima mereka sebagai saudara, atau bila perlu menjadi ibu bagi mereka. Sebisa mungkin perkenankan aku selalu menjadi penghibur bagi mereka di sekitarku, menjadi seperti balsam lembut bagi mereka, seperti Kau lakukan sendiri terhadap siapa saja yang dekat dan datang kepadamu. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, juga kita semua yang kita doakan, segala niat baik kita pada malam hari ini, malam pengalaman kita, apapun yang saat ini kita sedang rasakan, itu selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima kasih, Romo Dodo. Ya, terima kasih banyak semuanya, saudari-saudara. Amin. Terima kasih. Terima Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima yang di kasih. Malaysia juga, terima kasih banyak. Malam. Kasih Romo. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Dodo. Terima kasih Bu Terima Esther. Terima kasih, Kasih Bapak Romo, Ibu. selamat istirahat. Istirahat. Gimana keluar? Nggak bisa keluar. Gimana keluar?